Pada masa keemasan Baghdad, ketika menara-menara menjulang memantulkan cahaya mentari dan pasar-pasar bergetar oleh seruan para pedagang rempah, hiduplah seorang khalifah yang termasyhur karena kebijaksanaannya, Harun ar-Rasyid, sang penguasa yang dicintai sekaligus ditakuti. Namun di balik kemegahan istana dan kilau permadani Persia, ada sesuatu yang mulai mengguncang hati sang khalifah. Hujan yang tak turun selama 40 hari 40 malam. Sawah mulai retak, sungai-sungai mengecil, dan rakyat mulai berbisik. Sebagian menyalahkan dosa manusia, sebagian menyalahkan bintang, sebagian lagi, seperti biasa, menyalahkan Abu Nawas. Ini pasti ulah si jenaka itu, bisik seorang pedagang. Setiap kali dia membuka mulut, langit ikut tertawa, dan lupa menangis. Tentu, kabar itu akhirnya sampai ke telinga sang khalifah. Dan karena hanya Abu Nawas yang mampu mengubah murka jadi tawa, maka ia pun dipanggil ke istana. Hari itu matahari Baghdad begitu terik, hingga bayangan pun enggan berjalan. Abu Nawas melangkah pelan menuju istana, dengan jubah coklat yang tampak lebih tua dari pemiliknya. Di tangan kirinya ia membawa tongkat kayu bengkok yang selalu menemaninya dalam setiap teka-teki takdir. Saat sampai di depan gerbang istana, penjaga berkata, "Khalifah memanggilmu, wahai Abu Nawas." Katanya, "Hanya engkau yang bisa membuat langit menangis kembali." Abu Nawas mengangguk, lalu menjawab dengan nada tenang, "Aku akan buat langit bukan hanya menangis, tapi menyesal karena pernah tertawa." Penjaga mengerutkan dahi. "Kau bicara seperti penyair gila." "Memang begitu caraku berpikir," jawab Abu Nawas. "Kadang logika hanya topi bagi kebodohan." Khalifah duduk di singgasana emas. Wajahnya serius namun matanya menyimpan harapan. "Wahai Abu Nawas," katanya lembut tapi tegas, "langit enggan menurunkan hujan. Rakyat mulai gelisah. Para ulama telah berdoa, para petani telah menengadah, tapi awan tetap berarak tanpa meneteskan air. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas menatap keluar jendela, melihat awan putih bergumpal-gumpal bagai kambing malas di padang langit. Lalu dengan senyum khasnya ia menjawab, "Tuanku, biarlah hamba yang menangani hal ini. Tapi izinkan hamba menguji kepatuhan rakyatmu terlebih dahulu." "Uji kepatuhan?" tanya Khalifah heran. "Bukankah mereka sudah taat kepadaku?" "Taat karena cinta atau karena takut, tuanku?" Abu Nawas menatap tajam. Kadang ketaatan palsu justru menghalangi berkah sejati dari langit. Khalifah terdiam. Kata-kata itu mengguncang lebih dalam dari doa apapun. Akhirnya ia berkata, "Baiklah, Abu Nawas, lakukanlah ujianmu, tapi jangan sampai rakyat memberontak." Abu Nawas tersenyum miring. "Tenang saja, tuanku. Mereka akan meniup awan, bukan istana." Keesokan paginya, para penabuh genderang kerajaan berkeliling ke seluruh kota. Dari pasar hingga perkampungan, dari pinggir sungai hingga menara masjid, mereka menyerukan perintah aneh. Atas titah Khalifah Harun ar-Rasyid, seluruh rakyat Baghdad diwajibkan meniup awan di langit agar hujan segera turun. Orang-orang terperangah. Seorang ibu menjatuhkan kendi airnya. Seorang pedagang roti hampir menelan adonan mentah. Anak-anak kecil tertawa berguling di jalan. Bagaimana mungkin meniup awan? Awan itu tinggi, wahai bodoh. Tapi kalau ini perintah khalifah, kita harus taat. Kekacauan lucu pun terjadi. Ada yang meniup sambil berdiri di atap rumah, ada yang memanjat pohon kurma, ada pula yang meniup genangan air, berharap pantulannya mengenai awan sungguhan. Abu Nawas berjalan di tengah kota, melihat rakyat sibuk meniup ke langit seperti pasukan gila yang sedang latihan meniup seruling tak berbunyi. Ia menahan tawa, tapi juga menatap dengan mata yang serius.
Lihatlah, mereka taat, katanya pelan. Tapi apakah mereka mengerti? Seorang kakek mendekat sambil terengah. Wahai Abu Nawas, aku sudah meniup sejak fajar, tapi awan tak bergeser sedikit pun. Abu Nawas tersenyum. Tentu saja, karena engkau meniup dengan mulut, bukan dengan hati. Kakek itu kebingungan. Apa maksudmu? Awan itu seperti rahmat Tuhan, jawab Abu Nawas lembut. Ia turun bukan karena tiupan mulut, tapi karena tiupan doa yang ikhlas. Kakek itu menunduk, matanya berkaca. Maka tiupan kami sia-sia. Tidak, kata Abu Nawas. Ketaatanmu diuji bukan agar kau berhasil, tapi agar kau sadar mengapa kau melakukannya. Sore itu, Khalifah memanggil Abu Nawas kembali. Wajahnya tampak kesal. Abu Nawas, apa yang telah kau perbuat? Baghdad kini seperti sarang orang gila. Semua meniup ke langit seperti balon bocor. Abu Nawas tertawa pelan. Justru itu yang hamba inginkan, tuanku. Kini engkau dapat melihat sendiri betapa mudahnya rakyat mematuhi perintah meski mereka tak memahaminya. Khalifah terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Kepatuhan tanpa akal adalah angin yang meniup awan, banyak suara, tapi tak menghasilkan hujan. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berkata, Tuanku, izinkan hamba mengadakan ujian kedua. Kali ini bukan meniup awan, tapi meniup diri sendiri. Khalifah terkejut. Meniup diri sendiri? Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Biarlah rakyat merenung. Barang siapa sadar bahwa keburukan bukan di langit, tapi di hatinya sendiri, dialah yang benar-benar taat. Khalifah mengangguk perlahan, mulai mengerti arah permainan bijak itu. Esok harinya, pengumuman baru disebar. Atas titah Khalifah, barang siapa ingin menurunkan hujan, hendaklah meniup dirinya sendiri sampai hatinya bersih. Rakyat bingung, tapi beberapa orang mengikuti. Ada yang menepuk dada dan berkata, Aku tiup kebodohanku keluar. Ada yang menunduk dan menangis, meniup tangan sambil berdoa, Ya Tuhan, bersihkan hatiku dari sombong. Perlahan, suasana Baghdad berubah. Orang-orang mulai saling memaafkan, berbagi air terakhir, dan menolong tetangga. Dan pada malam keempat, ketika rakyat Baghdad sedang tertidur dengan hati yang lembut, angin berhembus sejuk dari utara. Awan hitam datang perlahan, disertai guruh yang berbisik lembut di atas menara. Lalu turunlah hujan, deras, lembut, dan penuh haru. Anak-anak berlari di jalan, para ibu menengadah, dan para petani bersujud di ladang. Khalifah menatap dari jendela istana dan berbisik. Langit akhirnya menangis. Abu Nawas yang berdiri di sisinya berkata, Tidak, tuanku, langit hanya meniru rakyatmu. Mereka yang menangis lebih dulu. Keesokan harinya, Khalifah mengumpulkan seluruh rakyat di alun-alun. Ia berkata lantang, Wahai rakyat Baghdad, kalian telah meniup awan, tapi yang membuat hujan turun bukanlah tiupan mulut kalian, melainkan tiupan kebaikan dari hati kalian sendiri. Lalu ia menatap Abu Nawas dan berkata, Engkaulah hujan sejati di negeri ini, wahai Abu Nawas. Abu Nawas menunduk dan menjawab, Bukan hamba, tuanku, tapi akal sehat yang masih engkau izinkan tinggal di tengah istana. Sejak hari itu, rakyat Baghdad sering berkata setiap kali hujan turun, Lihat, langit sedang meniup balik Abu Nawas. Mereka tertawa, tapi juga teringat pelajarannya, bahwa kepatuhan tanpa pengertian adalah sia-sia. Bahwa kadang perintah gila justru datang untuk membuka mata yang tertutup logika. Dan Abu Nawas, si jenaka yang cerdas, kembali berjalan di jalanan kota, menatap awan yang menari di atas kubah emas Baghdad sambil berbisik,
Selama masih ada yang menertawakan ketaatan palsu, maka dunia belum sepenuhnya gila.